Maret sudah ada indikasi peningkatan, tapi kalau melihat data year on year, sebenarnya 16 bulan berturut-turut sales retail ini mengalami penurunan. Jadi pertumbuhan negatif. Tentunya ini tekanan yang luar biasa, apalagi bagi retail offline. Karena selain retail sendiri mengalami penurunan, juga ada cukup banyak migrasi dari offline ke online. Jadi tekanannya double ini bagi retailer offline. Sehingga apa yang kita alami hari-hari ini adalah sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi beberapa waktu yang lalu. Dan kemungkinan akan terus terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Nah, retailer yang tadi barusan diberitakan, ini kan retailer besar, sehingga Iya. menjadi perhatian media. Nah, banyak juga retailer-retailer kecil, warung-warung kecil, itu yang mulai menutup. Nah, ini tidak tercapture oleh media. Mmm. Jadi sesungguhnya, apa yang kita lihat saat ini merupakan puncak dari gunung es. Sehingga perlu memang antisipasi yang lebih strategik, lebih taktikal dari pemerintah dan dari sektor dunia usaha. Ini hanya fenomena yang nampak di permukaan bagaikan iceberg atau puncak gunung es. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai real situation ini seperti apa sih Pak dari informasi-informasi yang Anda peroleh dan pengamatan Anda sendiri Pak Wijayanto? Kekuatan dari sektor retail kita ini masih seberapa kuatkah? Karena hantaman dan tantangannya semenjak pandemi datang rupanya tidak berhenti dan bahkan beruntun. Meskipun iya data penjualan retail menunjukkan tren mulai pulih, tapi mendefinisikan mulai pulih ini seperti apa Pak? Jadi kita pulih man to man. Nah, ini sebenarnya tidak memasukkan siklus Hmm, tahunan gitu ya. Jadi kalau kita iya. berbicara pulih harusnya year on year. Jadi bulan ini dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu. Terkait dengan sektor retail ini, indikasinya sebenarnya cukup konkret dan jelas. Mhm. Karena retail ini sangat tergantung dengan kemampuan masyarakat untuk membeli. Jadi daya beli masyarakat. Nah, Iya. kita tahu 60% ekonomi kita kan dari konsumsi household. Mhm. Nah, kita lihat beberapa kuartal terakhir, sektor ini tidak lagi menjadi sumber pertumbuhan bagi ekonomi kita. Nah, tentunya Mhm. ini adalah hantaman langsung ke sektor retail. Jadi salah satu upaya untuk mempertahankan sektor retail, pertama selain memperbaiki efisiensi kinerja sektor itu sendiri. Jadi ini tanggung Mhm. jawab dari dunia Mmm. usaha. Yang kedua adalah stimulus, bagaimana supaya daya beli masyarakat ini tetap tinggi. Kita harus ingat betul karena sektor retail ini mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja di Iya. Indonesia. Jadi kalau misalnya hal seperti yang hari-hari ini terjadi terus berlanjut, maka kita bisa melihat angka pengangguran kita akan tetap tinggi. Mhm. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya bukan angka pengangguran yang tinggi, tetapi migrasi dari sektor formal ke sektor informal. Mhm. Karena sektor informal ini sebenarnya juga sebagian besar adalah bisa kita sebut setengah pengangguran, karena mereka hanya bekerja 1 jam sampai kurang dari 34 jam seminggu. Yang kedua, sektor informal ini juga tidak menjanjikan kelayaan hidup yang terjamin, begitu ya, tidak ada jaminan kesehatan, kepastian income bulanan dan lain Mmm. sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.